Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminut Mainah dengan NPM 202301218 dari Manajemen 4E, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Agus Halim SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang seleksi. Pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya seleksi, karena saat kita memasuki dunia kerja tentunya harus melewati proses seleksi. Untuk penjelasan yang lebih lengkap dan rinci, silakan tonton video selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang seleksi. Apa sih itu seleksi? Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan tersebut. Kiranya hal inilah yang mendorong pentingnya pelaksanaan seleksi penerimaan karyawan baru bagi setiap perusahaan. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif supaya karyawan yang diterima benar-benar qualified untuk menjabat dan mengerjakan pekerjaan itu. Penjelasan berikutnya adalah tentang proses dalam seleksi. Proses dalam seleksi harus dengan sempurna agar memperoleh tenaga kerja yang mempunyai kualitas. Oleh karena itu, semua calon tenaga kerja dari berbagai sumber harus diproses dengan baik agar dipilih secara selektif. Seleksi harus dilakukan dengan ketentuan berikut ini. Yang pertama, ada seleksi. Seleksi harus dihubungkan dengan job analysis, artinya uraian jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar jabatan harus menjadi tolak ukur yang diuraikan dengan jelas. Yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas berhubungan dengan konsistensi pengukuran yang digunakan sepanjang waktu dan mempertimbangkan ukuran berapa banyak kesalahan yang terlihat dalam pengukuran terjadi sekarang sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah karyawan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Artinya, alat uji yang digunakan memiliki tingkat konsistensi tinggi. Antara hasil satu pengujian dengan hasil pengujian berikutnya harus sama. Yang ketiga ada validitas. Validitas adalah skor yang diberikan pada waktu tes atau wawancara sesuai dengan kinerja pekerjaan yang nyata. Artinya, setiap alat uji hendaknya dirancang sesuai atau relevan dengan tujuan. Bila hasil uji tidak berhubungan dengan performance, maka hasil pengujian tersebut tidak valid. Apa ya? Seleksi dilaksanakan tidak saja untuk penerimaan karyawan baru saja, akan tetapi seleksi ini dapat pula dilakukan untuk pengembangan dan penerimaan karena adanya peluang jabatan. Untuk memperoleh atau mendapatkan peluang jabatan tersebut perlu dilakukan seleksi sehingga dapat diperoleh pegawai yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Dalam garis besarnya, rangkaian kegiatan seleksi dikelompokkan ke dalam tes-tes dan wawancara. Berbagai cara dilakukan untuk menguji beberapa kemampuan. Misalnya, yang pertama ada tes kemampuan fisik. Manfaat tes ini adalah untuk memprediksi daya tahan, kinerja, dan kemampuan lain seperti ketegangan otot atau muscular tension, kekuatan otot atau muscular power, daya tahan otot atau muscular endurance, ketahanan jantung atau cardiovascular endurance, ada fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi. Dewasa ini, kemampuan fisik dan kemampuan psikomotorik masih dibutuhkan untuk beberapa pekerjaan. Yang kedua ada tes kemampuan kognitif. Tes ini bertujuan untuk melihat kemampuan netral individu yang meliputi beberapa dimensi, seperti pertama melihat kapasitas seseorang untuk memahami dan menggunakan verbal comprehension atau bahasa lisan dan tulisan. Yang kedua ada melihat kemampuan kuantitatif yang mengukur kecepatan dan ketepatan individu dalam memecahkan berbagai masalah terkait aritmatika. Yang ketiga ada melihat kapasitas individu dalam reasoning ability atau kemampuan berpendapat guna memecahkan beragam masalah dan mengemukakan gagasannya. Yang ketiga ada tes kepribadian. Tes ini bertujuan untuk mengukur apa yang mampu dilakukan seseorang, apa yang mereka sukai,
dan melihat karakter mereka masing-masing. Yang keempat ada tes contoh pekerjaan. Tes ini cenderung spesifik, yakni terhadap jenis pekerjaan tertentu. Yang kelima ada tes kejujuran. Tes ini bertujuan untuk melihat integritas seseorang yang dapat dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada para pelamar. Yang keenam ada tes medis. Tes ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan secara keseluruhan. Dan yang ketujuh ada tes ketergantungan obat atau drug test. Tes ini digunakan untuk mengetahui apakah calon pelamar ini memiliki ketergantungan terhadap obat-obat yang mengandung zat adiktif atau tidak. Baik berikutnya ada tujuan dari seleksi. Seleksi penerimaan karyawan baru bertujuan untuk mendapatkan yang pertama ada karyawan yang qualified dan potensial, yang kedua ada karyawan yang jujur dan disiplin, yang ketiga ada karyawan yang cakap dengan penentuan yang tepat, keempat ada karyawan yang terampil dan bergairah bekerja, yang kelima ada karyawan yang dinamis dan kreatif, yang keenam ada karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya, yang ketujuh ada karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Yang kedelapan ada karyawan yang mudah dikembangkan pada masa depan. Yang kesembilan ada karyawan yang dapat bekerja secara mandiri. Yang ke-10 ada karyawan yang mempunyai perilaku dan budaya malu. Baik, selanjutnya ada metode seleksi. Pada saat kita bekerja di suatu perusahaan atau dimanapun tempatnya, pasti kita akan menjumpai yang namanya seleksi yang diberikan oleh perusahaan. Dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Prasetya 2018, metode seleksi terdiri menjadi dua, yakni metode seleksi administrasi dan metode seleksi manajemen. Metode seleksi administrasi sesuai dengan bidang pekerjaan seperti tes teori dan praktek. Contohnya, untuk mengisi posisi IT, pelamar harus lulus tes teori yang berhubungan dengan soal-soal IT tertulis dan dalam ujian praktek. Pelamar harus mengerjakan soal satu bentuk pendidikan komputer. Terdapat juga tes di luar praktek atau teori, yakni tes kepribadian, tes bakat, dan tes kesehatan. Lalu metode seleksi manajemen. Metode manajemen yang dilakukan oleh calon setelah lulus wawancara tes manajemen yakni HRD. Namun sebelum wawancara HRD, kandidat juga melalui wawancara pihak ketiga. Selain metode seleksi yang digunakan dalam seleksi di atas, perusahaan juga menilai kandidat berdasarkan kepribadian mereka. Menurut Noe et al. 2010, tes kepribadian diantaranya keterbukaan, kemampuan beradaptasi, kemampuan bersosialisasi, kelicikan, dan rasa ingin tahu. Baik, berikutnya adalah tantangan yang dihadapi dalam seleksi. Tidak berjalannya proses seleksi dengan baik dapat disebabkan oleh para penyeleksi itu sendiri atau pengaruh dari luar. Umumnya terdapat dua, yaitu tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal sangat berpengaruh terhadap proses seleksi para pelamar. Tantangan internal ini dapat berupa nilai-nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan ini sering merusak sistem seleksi pegawai dalam organisasi. Misalnya, secara kebetulan ada keluarga seorang pimpinan dan organisasi yang mengikuti seleksi. Maka penerima pegawai pasti menerima keluarga pimpinan tersebut. Sebab apabila tidak diterima, mungkin akan berpengaruh terhadap karir mereka. Terus selanjutnya ada tantangan organisasional. Tantangan eksternal yang dapat mempengaruhi seleksi pegawai berupa kemampuan keuangan yang dimiliki organisasi. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki akan dapat menurunkan mutu seleksi pegawai. Misalnya, menguji atau mewawancari pelamar yang banyak akan membutuhkan waktu lama dan ini berarti memakan biaya yang banyak. Hal lain yang dapat mempengaruhi proses seleksi adalah adanya kebijakan organisasi yang tidak tertulis. Misalnya perbedaan rasio yang besar di antara pegawai pria dan pegawai wanita. Dalam artian terdapat adanya diskriminasi. Hal ini dapat dilihat pada organisasi tertentu yang menganggap wanita itu tidak efektif menggunakan waktu kerja. Wanita hamil harus cuti beberapa bulan dan memelihara bayinya atau anaknya yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan kantor terbengkalai. Di samping adanya tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses seleksi, ada pula masalah-masalah seleksi seperti wawancara mengabaikan informasi penting, hanya fokus pada sebagian kecil informasi yang utama tentang penghasilan pekerjaan. Yang kedua, ada mengabaikan motivasi dan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Yang tiga, ada tidak fokus pada pekerjaan. Yang keempat, ada pertanyaan tumpang tindih. Yang kelima, ada tidak menyiapkan butir-butir pertanyaan yang akan diajukan. Yang
Keenam, ada pelamar tidak tertarik dengan wawancara, dan pewawancara terlalu banyak bicara yang tidak penting, kurang sopan, meremehkan pelamar. Yang ketujuh, ada pengelompokan pelamar. Yang kedelapan, ada tidak cermat melakukan wawancara sehingga tidak membuat catatan cukup. Yang kesembilan, ada kesalahan dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari pelamar. Yang kesepuluh, ada terlalu cepat membuat keputusan mengenai pelamar. Adapun kendala keterbatasan proses seleksi, yaitu terdapat perbedaan antara yang dapat dilakukan dengan apa yang akan dilakukan berkaitan dengan motivasi. Yang kedua, ada fungsi lingkungan dan individu mungkin berbeda di berbagai situasi. Yang ketiga, ada lingkungan organisasi yang berlainan serta iklim perusahaan dapat berubah. Yang keempat, ada penyeleksian orang-orang yang gagal dalam menunaikan tugas.